اليد مثاله لو كان على رجل في برية 10 أشياف هندية مع أسلحة أخرى وكان الرجل شجاعا وأهل الحرب فحمل عليه أسد عظيم مهيب فما ظنك هل تدفع أسلحة شره عنه بلا استعمالها أو ضربها ومن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب فكذا لو قرأ الرجل 100,000 مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل ومثاله أيضا لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوي يكون علاجه بالسكنجبين والكشكب فلا يحصل البرء إلا باستعمالهما. Wahai anakku, jangan jadikanlah amal-amalmu itu muflis, rugi. Dan jangan jadikanlah kehidupanmu itu kosong. Dan jangan kamu yakin kamu hanya mempunyai ilmu tanpa amal kamu akan selamat. Tidak mungkin. Ilmu tak endi, amal sobung mau selamat, tidak mungkin. Dia punya ilmu pun, ilmunya luas, cuma tanpa amal tidak mungkin. Al ilmu bila amal junun, wal amal bi ghairi ilm la yakun. Di ilmu bila amal tanpa amal junun, gila neka. Penter, alim, cuma tidak mengamalkan ilmunya, neka termasuk orang gila. Wal amal bi ghairi ilm, amal tanpa di ilmu, la yakun, tidak bisa. Abejeng zuhur 5 rakaat tak sah. Wong golem bapak beb kurang beb 5 neka bodoh percuma, tidak sah. Lak subuh 2 rakaat enteng beb, kau lekepin 4 rakaat beb, tidak bisa. Puasa dia puasa, ahli poso, cuma tak ngerti ilmu nih. Bahkan dia sampai batal no poso apolong kali sing binek. Seandainya tahun yang seandainya lo beb kan tak deker kau lah beb, kau lo tak nginom beb, kau lo cuma kumpul sama istri saya, ya batal. Ngerti? Mau ngerti aja dilakoni nggih. Al-Imam Ghazali memberi contoh, seandainya ada setung orang membawa pedang 10, punya pedang 10, orang neka syuja, orangnya berani, dan dia orang yang ahli perang. Kemudian dia menghadapi asadun azimun mahibun, ada macan raja yang berwibawa. Fama dhannuka, apa kira-kira, kata Imam Ghazali, seandainya dia punya 10 pedang pun, tapi kalau tidak ditebaskan kepada macan, dia sing dipangan. Seandainya dia punya 10 pedang pun dan dia badannya besar, bener kayak kula nggih, kula nek koros. Badannya besar, punya 10 pedang pun dan dia pemberani, cuma pedangnya tidak ditebaskan kepada macan, ya dia yang dimakan. Seperti orang sing di ilmu cuma tidak mengamalkan, dia akan dimakan dengan azabnya. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadin wasan. Orang sing di ilmu
yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan diadab sama Allah sebelum orang-orang sing menyembah berhala. Ini ada sangat semangat dalam mencari ilmu. Pada setung Habib, saya lupa namanya ya. Itu beliau mondok selama 20 tahun. Kalau datang risalah, ada surat dari orang tuanya. Kalau dulu bukan telepon, sobung telepon, dulu surat. Kalau datang surat dari orang tuanya, itu beliau masukkan bantal. Beda surat boleh dimasukkan bantal. Beda surat boleh dimasukkan bantal. Jadi selama 20 tahun tidak pernah melihat surat dan tak oneng kabar keluarganya. Sobung kemanten misanan, sobung. Kan panjenengan ngeten nah. Anak mondok oh semakin kemanten misanan. Diizinno nang kiai ini. Oh anak kula sakit panas, Beb. Sik loro panas durung sedruk siang. Ini selama 20 tahun ini Habib tidak pernah melihat risalah, tidak pernah melihat surat kabar dari orang tuanya. Sampai bantal mereka penuh dengan surat. Akhirnya selesai dari mondoknya, dia pamit sama syekhnya, ya Syekh, alhamdulillah anak sudah baca kitab ini, anak sudah hatam semua, alhamdulillah. Anak sekarang mau pamit, mau pulang. Izinkan anak pulang, ridhokan saya pulang. Dan saya minta sanad untuk berdakwah di daerah saya. Katanya Syekh ini, na'am. Iya, tak izini kamu pulang dan tak izini kamu untuk berdakwah. Akhirnya ketika pulang, dia mau pulang, dia buka suratnya satu-satu. Orang tuanya sobung. Jadi suratnya ini ngabari bahwa orang tuanya sudah tidak ada. Dibuka lagi, ibunya tidak ada, kakaknya kawin dengan ini, adiknya kawin dengan. Pulang tidak ada orang tua sama sekali. Pantes nggih, jadinya orang besar. Oleh sikit mondok seminggu wis disusul lah ya. Nginep hotel kon jenenge losmen. Jok gampang kon mulai anake. Lah punya anak pondok, lempar enggak apa-apa. Setahun enggak pulang enggak masalah. Jok mulai kon nak, tente sego kon. Enggak apa-apa, enggak pulang. Jangan nanti anaknya nangis, disusul ae wis mulai akhirnya gedeng repoti kon nggo. Sayyidina Umar berkata, saking pinternya di Madinah ya, la yabi fi suqina wa la yashtari fi suqina man lam yatafaqqah. Di pasar dulu, di pasarnya Madinah, tidak boleh menjual dan tidak boleh membeli kecuali orang-orang sing ahli fikih. Orang-orang sing ngerti di zamannya Sayyidina Umar. Jadi penjualnya harus mengerti, pembelinya harus mengerti hukum fikih. Jadi saking ilmunya, saking pentingnya. Jadi sobung, bang mekar sobung nggih. Bang mekar sobung insyaallah. Ngeten. Tadi kene benyak. Apa-apa utang kon iki. Ngerepoti sing lanang tambah. Cek gampangnya utang sama bank. Atase mangan sak piringe kon utang karo bank. Banyak nek Gus. Hati kalau orang makan sedaja nggih. Panjenengan urip niku mboten repot ta sini, Pak. Mangan kelor, tahu tempe, urip pisan. Sing repot nek kepingin sepeda anyar. Akhirnya utang. Beda setung sepeda anyar, tambah boleh Beb, utang boleh, dua sepeda. Mari dua sake kepala, tagih kuno tagih sini.
Qala syair, Imam orang yang bersyair berkata, terakhir, man lam yadzuq dulla ta'allum sa'atan, orang sing tidak pernah susah dalam mencari ilmu, dalam mencari musaatan sekali aja, tajarrudul jahli tula hayati, dia akan merasakan bodoh sampai ketika dia dewasa, sampai mate. Coba kau mondok semangat ke, tak goblok semanggen. Nah, barang siapa tidak pernah merasakan ilmu satu kali aja, susahnya mencari ilmu satu kali aja, maka dia akan merasakan bodohnya sampai mati. Orang mondok ini susah, Pak. Pagi belajar, malam belajar, mangan tirakat. Wa man fatu ta'lim waqta syababi fakabbir alaihi arba'atin wafatih. Orang sing ketika masih muda tak belajar, fakabbir alaihi arba'atin wafatih. Anak kayak gini nak mati wis. Anak kayak gini, punya anak kayak gini anaknya mah. Hayatul fatah wallahi bil ilmi wat tuqah. Manusia ini kehidupannya dua. Kalau tidak berilmu ya bertakwa. Ilmu bertakwa. Illam yakuna, tidak ada dua-duanya ini, la'tibari datih, maka tidak dianggap sama manusia. Ngerti nggih? Umpan jenengan datang tahlil teko ndak direken, Pak. Mon kiai tak datang mikir, nang di kiai kok ndak teko-teko. Ngerti ya? Kenapa? Karena punya ilmu. Nang di Habib yo ndak teko-teko. Panjenengan teko ndak teko? Ndak apa-apa. Kan ndak dipikir. Bade manakipan acara manakib. Kira-kira yang ditanya hadirinnya apa yang kiainya? Kiainya. Penceramahnya 3. Kula Habib Mahdi Gus Muhib. Sing ditakoni masyarakatnya apa kiai ini? Teko Habib Mahdi. Datang Gus Muhib. Yang dicari mereka. Lah sampeyan yo tambah ndak teko ndak apa-apa, tambah enak, tambah ngirit. Kan begitu. Makanya kalau punya anak, engko sekolah goblok beb, kalau punya anaknya. Orang punya ilmu apapun, selama ilmu itu ilmu yang baik, dia akan dihormati. Selama ilmu itu yang baik, dia akan dihormati. Lebih-lebih ilmu akhirat, lebih-lebih ilmu akhirat. Sak hebat-hebati Pak Karno mak kali kholi Habib Ali Habsi Solo atau kali kholi Habib Kiai Hamid, sik tetep ramian Kiai Hamid. Pak Karno nika presiden nomor 1, Pak. Pak Karno nika pejuang. Cuma tak ngerti ilmu agama. Kiai Hamid ya bukan terkenal pejuang lah. Habib Ali Habsyi tak terkenal pejuang, orang Arab, orang Sewun, tak oneng masuk manusia, orang Indonesia tak oneng, cuma banyak sing berangkat teng Solo. Kenapa? Karena beliau mempunyai ilmu akhirat, lebih-lebih ilmu akhirat. Belajari anaknya ilmu akhirat. Mau jadi dokter enggak? Mau jadi dokter. Cuma jangan sampai lupa dengan ilmu akhirat. Insyaallah manfaat. Amin Allahumma amin. Rabbi anfa'na barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatil mufsinin. Hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.